Setelah sah menjadi suami istri, pasangan tersebut mendapat kebahagiaan yang luar biasa. Bukan hanya ketentraman dan cinta yang memuncak, tapi juga dapat menyalurkan hasrat dengan cara dan pada orang yang seharusnya. Pada dasarnya, pasangan suami istri dibolehkan melakukan hubungan seksual kapanpun, boleh dilakukan malam hari ataupun siang hari, bahkan termasuk juga saat pagi dan petang. Juga tidak ada larangan dalam frekuensi melakukan beberapa kali dalam sehari. Semua tergantung kebutuhan dari suami dan istri. Asalkan tetap menjalankan salat wajib atau dilakukan terlalu sering sehingga sampai meninggalkan kewajiban dan pekerjaan yang lebih penting dan bermanfaat. Meski begitu, ternyata ada waktu dilarang bergaul antara suami istri yang harus diperhatikan. Hal ini memiliki landasan dari Al-Quran dan hadis, sebab terkait dengan manfaat dan madhorot yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, Anda wajib tahu tentang waktu yang dilarang bergaul antara suami istri berikut ini. 1. Ketika istri sedang haid. Terkait dengan kondisi istri sedang haid dan menjadi waktu yang dilarang bergaul antara suami istri, Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran Surat Al-Baqarah 222. Ayat ini jelas sekali menerangkan haramnya bersetubuh dengan istri saat sedang mendapat haid. Meski begitu, yang dilarang sebenarnya hanyalah berhubungan seks, bukan bercumbu. Saling bercumbu dengan istri pada saat haid dibolehkan, asalkan tidak sampai berhubungan badan. Dari Anas bin Malik, berkata bahwa orang-orang Yahudi tidak memberi makan istri-istrinya jika istri mereka sedang haidi. Sedangkan Rasulullah bersabda, lakukan segala sesuatu dengan istrimu yang sedang haid, kecuali jimak. Hadis riwayat Muslim, bukan hanya membolehkan mencumbu istri saat sedang haid, namun Nabi Muhammad sendiri juga telah melakukannya dengan Aisyah saat sedang mendapat haid. Namun, beliau memerintah Aisyah untuk mengenakan sarung saat bercumbu dengannya. Dari Aisyah berkata Rasulullah meminta aku memakai sarung, lalu beliau mencumbu diriku, padahal aku sedang haid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan hanya dari segi agama, menyetubuhi istri saat sedang haid juga akan meningkatkan risiko penyakit. Beberapa penyakit tersebut, misalnya infeksi jamur, HIV, HPV, sifilis, gonore, herpes, dan sejenisnya. Infeksi jamur juga dapat terjadi tanpa melakukan aktivitas seksual. Orang mungkin memiliki risiko lebih tinggi terkena infeksi jamur karena perubahan hormonal selama suatu periode. Hubungan seksual antara vagina penis saat haid juga dapat menyebarkan infeksi jamur serta menyebabkan kepala penis meradang. Kondisi tersebut disebut dengan balanitis. Centers for Disease Control and Prevention, CDC, memperkirakan ada 20 juta infeksi menular seksual baru setiap tahun di Amerika Serikat saja. Tidak terbayangkan jika banyak yang melakukan hubungan seks saat haid, maka akan lebih banyak lagi yang akan terkena infeksi yang menular. Ada studi yang menunjukkan, bersenggama selama menstruasi berkaitan dengan pola perdarahan yang lebih berat saat perimenopause, sekitar usia 48 tahun. 2. Siang hari di bulan Ramadan. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah 287. Allah menegaskan di dalam ayat tersebut bahwa siang hari saat Ramadan termasuk waktu yang dilarang bergaul antara suami dan istri. Bahkan, jika melakukannya termasuk dalam dosa hudud yang berarti dosa besar. Pelanggaran itu mewajibkan pelakunya membayar denda kafaroh yang teramat berat. Namun hal tersebut tidak berlaku saat malam hari, asalkan tidak meninggalkan kewajiban dan tetap mencari keberkahan selama Ramadan.
Namun, hubungan suami istri diperbolehkan untuk dilakukan di malam Ramadan, karena umat Islam sudah membatalkan puasanya sejak azan maghrib. 3. Ketika ihram. Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Al-Quran Surat Al-Baqarah 197. Rafats dalam ayat tersebut bermakna berhubungan suami istri dikala melaksanakan ibadah haji, atau tepatnya sebelum tahalul kedua. Pasangan suami istri juga tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan intim ketika melaksanakan ibadah haji umroh atau tepatnya sebelum melakukan tawaf ifadah. Jika melanggar aturan tersebut, maka haji mereka harus diulang kembali dengan sempurna. Tentu apa yang dilarang hanya akan membawa kemudorotan jika dilakukan. Setelah sah menjadi suami istri, pasangan tersebut mendapat kebahagiaan yang luar biasa. Bukan hanya ketentraman dan cinta yang memuncak, tapi juga dapat menyalurkan hasrat dengan cara dan pada orang yang seharusnya. Pada dasarnya, pasangan suami istri dibolehkan melakukan hubungan seksual kapanpun, boleh dilakukan malam hari ataupun siang hari, bahkan termasuk juga saat pagi dan petang. Juga tidak ada larangan dalam frekuensi melakukan beberapa kali dalam sehari. Semua tergantung kebutuhan dari suami dan istri. Asalkan tetap menjalankan salat wajib atau dilakukan terlalu sering sehingga sampai meninggalkan kewajiban dan pekerjaan yang lebih penting dan bermanfaat. Meski begitu, ternyata ada waktu dilarang bergaul antara suami istri yang harus diperhatikan. Hal ini memiliki landasan dari Al-Quran dan hadis, sebab terkait dengan manfaat dan madharat yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, Anda wajib tahu tentang waktu yang dilarang bergaul antara suami istri berikut ini. 1. Ketika istri sedang haid. Terkait dengan kondisi istri sedang haid dan menjadi waktu yang dilarang bergaul antara suami istri, Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran Surat Al-Baqarah 222. Ayat ini jelas sekali menerangkan haramnya bersetubuh dengan istri saat sedang mendapat haid. Meski begitu, yang dilarang sebenarnya hanyalah berhubungan seks, bukan bercumbu. Saling bercumbu dengan istri pada saat haid dibolehkan, asalkan tidak sampai berhubungan badan. Dari Anas bin Malik, berkata bahwa orang-orang Yahudi tidak memberi makan istri-istrinya jika istri mereka sedang haidi. Sedangkan Rasulullah bersabda, lakukan segala sesuatu dengan istrimu yang sedang haid, kecuali jimak. Hadis riwayat Muslim, bukan hanya membolehkan mencumbu istri saat sedang haid, namun Nabi Muhammad sendiri juga telah melakukannya dengan Aisyah saat sedang mendapat haid. Namun, beliau memerintah Aisyah untuk mengenakan sarung saat bercumbu dengannya. Dari Aisyah berkata Rasulullah meminta aku memakai sarung, lalu beliau mencumbu diriku, padahal aku sedang haid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan hanya dari segi agama, menyetubuhi istri saat sedang haid juga akan meningkatkan risiko penyakit. Beberapa penyakit tersebut, misalnya infeksi jamur, HIV, HPV, sifilis, gonore, herpes, dan sejenisnya. Infeksi jamur juga dapat terjadi tanpa melakukan aktivitas seksual. Orang mungkin memiliki risiko lebih tinggi terkena infeksi jamur karena perubahan hormonal selama suatu periode. Hubungan seksual antara vagina penis saat haid juga dapat menyebarkan infeksi jamur serta menyebabkan kepala penis meradang. Kondisi tersebut disebut dengan balanitis. Centers for Disease Control and Prevention, CDC, memperkirakan ada 20 juta infeksi menular seksual baru setiap tahun di Amerika Serikat saja. Tidak terbayangkan jika banyak yang melakukan hubungan seks saat haid, maka akan lebih banyak lagi yang akan terkena infeksi yang menular. Ada studi yang menunjukkan, bersenggama selama menstruasi berkaitan dengan pola perdarahan yang lebih berat saat perimenopause,
sekitar usia 48 tahun. 2. Siang hari di bulan Ramadan. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah 287. Allah menegaskan di dalam ayat tersebut bahwa siang hari saat Ramadan termasuk waktu yang dilarang bergaul antara suami dan istri. Bahkan, jika melakukannya termasuk dalam dosa hudud yang berarti dosa besar. Pelanggaran itu mewajibkan pelakunya membayar denda kafaroh yang teramat berat. Namun hal tersebut tidak berlaku saat malam hari, asalkan tidak meninggalkan kewajiban dan tetap mencari keberkahan selama Ramadan. Namun, hubungan suami istri diperbolehkan untuk dilakukan di malam Ramadan, karena umat Islam sudah membatalkan puasanya sejak azan maghrib. 3. Ketika ihram. Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Al-Quran Surat Al-Baqarah 197. Rafats dalam ayat tersebut bermakna berhubungan suami istri dikala melaksanakan ibadah haji, atau tepatnya sebelum tahalul kedua. Pasangan suami istri juga tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan intim ketika melaksanakan ibadah haji umroh atau tepatnya sebelum melakukan tawaf ifadah. Jika melanggar aturan tersebut, maka haji mereka harus diulang kembali dengan sempurna. Tentu apa yang dilarang hanya akan membawa kemudorotan jika dilakukan.